Willem Jan Pluim pemirsa bersiap-siap kali ini. Oh, gol! Kita lihat ya bagaimana badge FIFA yang ada di dada dari Torik M. Al-Khatiri pemirsa. Sementara ini dia susunan pemain dari Borneo FC yang dilatih oleh pelatih Milo Seslia. Ya, dari line up kita bisa melihat bahwa Coach Milo menurunkan semua pemain pilarnya. Mulai dari penjaga gawang Angga Saputro, ada Leo Guntara, ada Javlon di lini pertahanan bersama juga dengan Agung Prasetyo. Ini dia formasi 4-3-3. Di depan ini yang berbahaya, Lili Pali, Pato, dan Terence Puhiri. Ya. Trio penyerang yang sangat cepat dan juga punya kemampuan atau naluri mencetak gol yang tajam. Di tengah juga ada Kei Hirose. Betul sekali pemirsa. Pelatih Milo terlihat duduk saja di bench dari Borneo FC. Sementara langsung kita lihat juga pemain-pemain dari PSM Makassar dengan pelatih Bernardo Tavares. Coach Bernardo juga bisa menurunkan pemain-pemain intinya di pertandingan penting ini. Mulai dari penjaga gawang Reza, Safrudin Tahar, Erwin Gutawa, Juran Fernandes, Rashid Bakri. Dan di depan juga trio penyerang yang berbahaya, Yakob Sayuri, Everton, dan juga Rizky. Serta jangan lupa playmaker mereka, Willem Jan Pluim di lini tengah. 3, 2, 1. Inilah dia kick off pertandingan babak yang pertama. Masih kepada Everton. Everton kali ini, oh, sebuah umpan daerah. Coba dikejar kali ini pemirsa dengan kecepatan Yakob Sayuri. Bahaya tadi kita lihat pemirsa. Sebuah crossing yang dilepaskan tadi oleh Yakob Sayuri. Iya, serangan yang cepat ya. Vano pemirsa mencoba sebuah crossing yang baik sekali. Sebuah umpan dari Vano lini balik. Tapi kita saksikan pemirsa penyelamatan dilakukan tadi oleh Reza Arya. Tampaknya ada dorong-mendorong. Kita lihat Rizky dengan Vano Lilipali. Rizky Eka pemirsa dengan Vano Lilipali. Dipisahkan langsung saja oleh wasit Torik. Kaki kiri kali ini menjadi andalan. Akan dilakukan oleh Bustos. Bahaya ke tiang jauh pemirsa dan heading. Free header. Gol! Sebuah gol cepat pemirsa didapatkan oleh Borneo FC. Melalui heading yang dimiliki oleh Agung Prasetyo merubah skor menjadi 1-0 di mana Borneo FC unggul atas PSM Makassar dalam laga terakhir di babak 8 besar Piala Presiden 2022 yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur Barat hari ini. Memang set piece merupakan salah satu cara bagi sebuah tim untuk bisa mencetak gol yang juga berhasil dilakukan oleh Borneo FC melalui Bustos yang mengirimkan umpan melengkung tadi cukup tinggi. Umpan yang dilepaskan Bustos dan kita lihat Agung melompat tanpa juga diberikan pressure oleh salah seorang pemain PSM Makassar sehingga dia mampu melakukan placing header cukup keras juga. Ancang-ancang untuk memotong bola dari Bustos. Bustos kembali ke arah gawang, bahaya. Kita lihat itu dia kalau kaki kiri ya, kalau nendang ya langsung ke arah gawang. Leo Guntara kuasai bola. Sulit dia mencari rekan-rekannya karena memang tertutup oleh para pemain dari PSM Makassar. Sementara Vano Lilipali, sebuah crossing kembali dari Vano Lilipali dan bahaya pemirsa, Pato dan gol. Pato kembali menunjukkan kelasnya pemirsa sebagai seorang predator bagi tim Borneo FC dan merubah skor menjadi 2-0 dalam 18 menit. Jalannya pertandingan di babak 8 besar di Piala Presiden 2022 yang dinikmati oleh Anda di malam hari ini. Setelah sebelumnya Bustos yang memberikan umpan, kali ini ada peran besar dari Stefano Lilipali yang mengirimkan umpan yang akurat ke dalam kotak penalti. Kita lihat umpan yang melengkung. Terence melompat cukup tinggi. Tidak melakukan pelanggaran kepada Reza dan kemudian bola liar diterima oleh Pato yang tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kita lihat dia kontrol, kemudian finishing yang begitu dingin dilakukan oleh Mateus Pato, pemain asing baru di kubu Borneo FC yang sudah mulai rajin mencetak gol bagi tim barunya. Luar biasa Borneo FC. Kei Hirose, Vano Lilipali lepas, Fazi Vano kembali kepada Kei Hirose. Kita lihat pemirsa bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Vano Lilipali dengan Kei Hirose. Masih Bustos kepada Pato. Oh, maksudnya kepada Vano. Ya, terlalu tinggi tadi bola untuk Vano Lilipali. Ya. Rashid Bakri pemirsa, cukup kosong Rizky Eka. Baik kembali. Oh, sayang sekali pemirsa.
sayang sekali sebuah peluang emas didapatkan oleh Everton tadi. Iya. Fano Lillipali menjadi pagar bersama. Oh, kali ini sundulan. Ya, sundulan dari jarak yang cukup jauh tadi. Bubider didapatkan. Terence Boeri kepada gerakan dimiliki oleh Fano Lillipali. Sebuah peluang emas. Oh, bahaya kembali. Wow! Kita lihat pemirsa, sebuah bicycle kick dilakukan oleh Fano Lillipali. Tampaknya bola meninggalkan dalam permainan. Dan akhir dari pertandingan di babak yang pertama. Ini merupakan pertandingan terakhir di babak 8 besar pemirsa. Dari Piala Presiden 2022. Pertemuan dari dua tim asal Kalimantan dan juga dari Sulawesi. Borneo FC unggul sementara ini dengan skor 2-0 atas PSM Makassar di Stadion Segiri Samarinda. Dan pastinya kita akan membahas jalannya pertandingan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tim dari Borneo FC unggul atas PSM Makassar. Sudah ada 3 tim yang lolos ke babak semifinal. Arema FC, PSS Semarang dan juga PSS Sleman. Dan sekarang 1 tiket lagi ditunggu. Rizky Eka kali ini menguasai bola bagi PSM Makassar. Masih Rizky Eka, baik sekali semua gerakan. Rizky Eka kembali pemirsa. Kita lihat ya bagaimana Rizky Eka kecepatannya benar-benar memberikan kerepotan. Kita lihat masuk Akbar Tanjung memang menambah kekuatan di lini tengah. Oh, Yakob Sayuri. Shooting dilepaskan tadi oleh Yakob Sayuri. Perlu ada opsi ya bagi PSM dari lini tengah untuk mencetak gol. Oh, Everton. Oh, Bas. Sayang sekali kita lihat pemirsa. Peluang di depan gawang tadi. iya sepertinya Erwin Gutawa tadi ya. Tendangan kembali dilepaskan. Saksikan pemirsa. Dilakukan tadi oleh Everton. Oh, Pluim kali ini pemirsa mendapatkan umpan. Sayang sekali kita lihat pemirsa di mana Pluim tadi. Willem Jan Pluim pemirsa bersiap-siap kali ini. Oh, gol! Sebuah tendangan yang memang dimiliki oleh Willem Jan Pluim dan kembali menunjukkan kelasnya. Sebuah pertandingan yang tampaknya belum selesai. Masih ada 15 menit yang sangat menarik pemirsa. Ketika PSM Makassar berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 2-1 dan sebuah tendangan yang sangat indah sekali. PJK pojok kanan atas dari Pluim. Ya, ini peluang pertama dari Willem Jan Pluim pertandingan ini ya, yang dia dapat juga dari bola mati. Tapi luar biasa eksekusi dari Willem Jan Pluim, bisa melewati pagar pemain Borneo. Fano Lillipali, Kei Hirose, Fano Lillipali lepas dari belakang box 1. Ya, offside tampaknya. Sudah offside terlebih dahulu ya Fano. Iya, sayang sekali ya, padahal serangannya begitu baik dibangun oleh para pemain Borneo. Rizky Eka, dan tendangan dari luar oleh penalti. Dan sukar dipercaya pemirsa, tipis sekali. Fano kembali pemirsa, masih Fano lagi. Fano kita lihat pemirsa, 2 pemain dilewati dengan baik oleh Fano. Makin tua makin jadi kita lihat pemirsa. Fano Lillipali, masih Siran kembali, masih Siran Amarullah. Sebuah peluang. Tendangan dilakukan tadi dan kali ini menjadi serangan terakhir pemirsa bagi PSM Makassar dan Borneo FC memastikan satu tempat menuju ke semifinal dari Piala Presiden 2022 untuk melawan PSS Sleman setelah menang 2-1 atas PSM Makassar dalam drama yang terjadi di Stadion Segiri Samarinda. Ya, pertandingan yang ketat ya, tapi akhirnya Borneo FC bisa lolos. Sebetulnya PSM Makassar juga tadi memberikan perlawanan di babak kedua, tapi sudah terlambat juga. Dan Willem Jan Pluim memang mencetak gol yang indah bagi PSM Makassar dari tendangan bebas. Bahkan dari Borneo gol cepat dari Agung, dan juga kita tahu gol dari Pato ya, striker mereka. Sempat membawa mereka unggul dulu dengan skor 2-0, tapi pada akhirnya Borneo FC yang lolos. Ya, 2-1. Berangkat didapat gol Borneo FC atas PSM Makassar. Satu tempat diambil oleh Borneo FC menghadapi PSS Sleman. Dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.